Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam hingga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di siang yang penuh berkah ini, marilah kita tundukkan hati kita ikat jiwa kita dengan simpul takwa yang kuat. Bukan sekedar takwa di lisan, tapi takwa yang mampu menggetarkan hati saat nama Allah disebut, dan menahan tangan saat hendak berbuat dosa. Takwa adalah bekal terbaik bagi musafir kehidupan yang sedang berjalan menuju kampung halaman keabadian. Tema khutbah hari ini adalah sebuah renungan tajam bagi nurani kita, yaitu menjadi baik itu mudah, yang berat itu menjadi bermanfaat. Seringkali kita merasa cukup hanya dengan menjadi orang baik atau soleh. Kita sholat tepat waktu, sering berjamaah, kita berpuasa, kita menjauhi maksiat, dan kita merasa aman di dalam kepompong kesolehan pribadi kita. Menjadi baik itu memang indah, layaknya sekuntum bunga yang mekar dalam lemari kaca. Indah, bersih, cantik, tapi wanginya tidak tercium oleh siapapun. Keindahannya terkurung hanya untuk dirinya sendiri. Menjadi baik itu relatif mudah. Cukup dengan menahan diri dari menyakiti orang lain dan memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah. Kita sudah disebut orang baik. Namun Islam tidak turun ke bumi hanya untuk menciptakan individu-individu yang soleh sendirian. Islam menuntut kita untuk naik kelas dari sekedar soleh atau baik menjadi muslih yang memperbaiki atau bermanfaat. Inilah jalan yang berat itu, jalan kebermanfaatan. Mengapa berat? Karena jika menjadi soleh itu ibarat menjadi danau yang tenang, maka menjadi bermanfaat itu ibarat menjadi sungai yang mengalir deras. Sungai itu harus menabrak batu karang, rela menjadi tidak bersih lagi demi menghidupi sawah-sawah yang kering dan tak henti mengalir meski jalannya berliku. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya
sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini adalah cambuk bagi jiwa-jiwa yang terlena dalam kenyamanan. Rasulullah tidak berkata sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak sholat sunnahnya atau paling lama zikirnya, karena ibadah ritual adalah kewajiban, namun kebermanfaatan adalah bukti kejujuran iman. Orang yang bermanfaat adalah orang yang rela, lelah, capek, bahkan sakit. Ia adalah lilin yang berani habis demi menerangi sekitarnya, meskipun tubuhnya sendiri harus meleleh terbakar api. Ia adalah pohon berbuah yang rela dilempari batu oleh manusia, namun membalasnya dengan menjatuhkan buahnya yang manis. Lihatlah para nabi. Mereka tidak dimusuhi karena mereka soleh. Mereka dimusuhi karena mereka muslih atau reformer. Mereka dimusuhi karena mereka turun tangan mengubah keadaan, menegakkan keadilan, dan menebar manfaat yang mengganggu kenyamanan para manusia yang zalim. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, Inna ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu juga akan kembali pada dirimu sendiri. Ayat ini menyiratkan bahwa kebaikan kita akan memantul kembali. Tapi ingatlah, menjadi bermanfaat menuntut pengorbanan ego. Saat kita memilih untuk bermanfaat, mungkin kita akan dikritik saat mencoba memperbaiki sistem. Kita mungkin akan kehilangan harta saat bersedekah membantu anak yatim dan duafa. Kita mungkin akan kehilangan waktu istirahat saat mengurus umat. Itulah mengapa ia berat. Tapi ingatlah, besi yang ditempa api akan menjadi pedang yang tajam, sedangkan besi yang didiamkan hanya akan menjadi rongsokan berkarat. Mari kita menjadi hamba Allah yang kehadirannya dinanti dan ketiadaannya ditangisi. Jangan menjadi buih di lautan yang banyak jumlahnya namun hilang tak berbekas. Jadilah seperti hujan, dimanapun ia turun, ia selalu menumbuhkan kehidupan. Semoga Allah melembutkan hati kita, bukan hanya untuk menjadi hamba yang soleh di atas sajadah, tetapi menjadi pejuang kebaikan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Jika hari ini kita merasa sudah cukup baik karena sholat 5 waktu kita terjaga, tanyakan pada nurani, siapa yang sudah tersenyum karena bantuan tangan kita hari ini? Siapa yang beban hidupnya menjadi ringan karena kehadiran kita? Jangan sampai kita mati hanya meninggalkan nama di batu nisan tanpa meninggalkan jejak kebaikan di hati manusia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar,
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa taqwa wa raqibuhu fi sirri wan najwa wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihim bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihatil bi qudsi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.